Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rohani, NIM 06141181924008 dari mahasiswi Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini angkatan 2019. Nah, di video kali ini saya akan membuat rancangan alat permainan edukatif untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Nah, di sini saya telah merancang alat permainan edukatif yang bernama permainan congklak, di mana permainan congklak ini merupakan permainan yang sudah saya modifikasi. Di sini saya memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar saya. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam membuat permainan congklak yang telah saya buat tadi, yaitu adalah karton hitam, kardus bekas, gunting, penggaris, pulpen, double tip, cutter, paku patam, plastisin, print ekspresi, kertas origami, dan botol minum bekas. Nah, perlu kita ketahui, permainan congklak disebut dakon dalam bahasa Jawa. Biasanya permainan congklak ini dimainkan untuk 2 orang anak saja. Nah, permainan congklak ini menggunakan papan yang disebut dengan papan sisi. Di sini saya membuat papannya menggunakan kardus bekas dan sudah saya libut menggunakan kertas karton yang berwarna hitam. Nah, untuk bagian isian atau biji-bijian seharusnya di sini menggunakan biji kerang atau yang lain sebagainya. Nah, di sini saya memanfaatkan plastisin sebagai pengisi atau biji. Di sini saya telah menyediakan lingkaran-lingkaran yang berbentuk plastisin ini sebanyak 98 biji. Berikut cara pembuatannya. Berikut cara memainkannya. Hai, nama saya Hakim. Hai, nama saya Lepi.
Nah, hari ini kita akan belajar bermain jongklak untuk mengembangkan sosial emosional kalian. Coba pegang. Coba isi dari sini sampai sini, tiap lubang ini berisi 7. Isi. Coba. Isi. 2, 3, 4, 5, 6, Tiga belum? 2, 4, 5. Nah, sekarang coba mulai dari Hatim. Ambil dulu. Enggak dari hati. Lihat. Nah, Ini ambil. Lanjut ke situ. Nah, ambil galau. Usah di. Anu leping, ambil. Ambil galau lagi. Nah, begitu pula Mas Anjar cekak. Begitu lagi. Ya. Ya. Nah, sudah, itu main. Ambil pasnya, ambil mana? Ayo. Enggak, ambil galau. Gitu ya. Gitu beda. Ambil. Nah, rumah saya. Nah, kalian tinggal. Nah, ambil galau tim. Hati dulu. Nah, kalau misalnya, lagi bawa main. Dia ambil galau. Langsung ambil banyak, jangan cepat. Gitu lagi. Nah, jadi setelah kalian bermain tadi, yang menang siapa? Angkat tangan. Lepi. Nah, yang menang Lepi. Selanjutnya, nah jadi karena Hatim kalah dalam melakukan permainan jongklak, maka Hatim akan menebak ekspresi-ekspresi yang ada di depan Hatim. Nah, sekarang langsung saja ya. Ini ekspresi apa, Hatim? Ekspresi apa? Terkejut. Ini ekspresi apa? Berpikir. Terus ini ekspresi apa? Menangis. Setelah kita melihat video stimulasi permainan jongklak yang dilakukan oleh Levi dan Hatim, maka manfaat yang mereka dapatkan adalah yang pertama, melatih kesabaran dan ketelitian atau emosi. Dalam permainan ini sangat memerlukan kesabaran dan ketelitian, terutama saat pemain harus membagikan biji jongklak ke dalam lubang-lubang yang ada di depannya. Jika pemain tidak sabar dan tidak teliti dalam melakukan permainan, dalam memasukkan biji-biji jongklak tadi, maka permainan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan pemain yang tidak bermain harus sabar dalam menunggu giliran. Yang selanjutnya, melatih jiwa sportivitas atau sosial anak. Nah, dalam permainan ini diperlukan kemampuan untuk menerima kekalahan dan kemenangan. Nah, tadi sudah dilakukan oleh 2 orang anak, yaitu Levi dan Hatim. Nah, dapat dilihat bahwa yang melakukan permainan tersebut yang menang adalah Levi dan yang kalah adalah Hatim. Nah, jadi di sini saya memberikan tantangan kepada Hatim tadi untuk menebak ekspresi-ekspresi yang ada di papan di depan Hatim. Nah, dia tadi menyebut ini adalah ekspresi menangis, berpikir, dan terkejut. Nah, jadi di situ aspek sosial dan emosi anak, dia dapat mengetahui jenis-jenis emosi yang ada pada wajah. Nah, selanjutnya dapat menjalin kontak sosialisasi atau sosial. Nah, dalam faktor ini merupakan faktor yang paling penting karena dalam permainan ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjalinnya suatu kontak sosial antara pemain yang satu dengan pemain yang dua. Jadi tadi antara Levi dan Hatim terjadilah kontak komunikasi. Misal dia tidak mengetahui, maka Hatim memberitahu, begitu. Terima kasih. Berikut teknik evaluasi checklist. Nah, demikianlah video untuk stimulasi dan rancangan alat permainan edukatif permainan jongklak untuk mengembangkan aspek sosial emosional anak usia 5-6 tahun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.